Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Muharramatul Mahmuda dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi dalam perspektif Islam, dan tema yang saya angkat adalah dua laut yang tidak bisa bersambung atau terpisah. Fenomena laut merupakan satu dari sekian banyak fenomena alam yang menakjubkan. Manusia telah mengetahui bahwa ada pertemuan dua laut dengan karakteristik yang berbeda. Dalam buku tafsir Ilmu Samudra dalam Perspektif Al-Quran dan Sains yang disusun oleh Lajnah Pentafsiran Mushaf Al-Quran, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Ilmu Pengetahuan Indonesia atau biasa disingkat LIPI, menjelaskan mengenai batas dua laut. Masing-masing tetap pada karakteristiknya, meskipun secara kasat mata bercampur oleh deburan ombak dan gelombang. Mengenai hal ini, salah satu ayat Al-Quran telah mengungkap fenomena tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi marajal bahraini hadza furatu wa hadza milhun ujaj waja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Dan artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir atau berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Al-Furqan ayat 53. Allah menggerakkan dua buah laut yang berbeda, yang satu tawar dan yang lainnya asin, masing-masing bergerak berdampingan namun tidak mengalami pencampuran. Berdasarkan penelitian para ahli kelautan, berhasil menyingkap adanya batas antara dua lautan yang berbeda. Mereka menemukan bahwa ada pemisah antara setiap lautan. Pemisah itu bergerak di antara dua lautan dan dinamakan dengan front atau jabah. Hal ini dianalogikan dengan front yang memisahkan antara dua pasukan. Dengan adanya pemisah ini, setiap lautan memelihara karakteristiknya sesuai dengan makhluk hidup yang tinggal di lingkungan masing-masing. Antara pertemuan dua laut itu terdapat lapisan-lapisan air pembatas yang memisahkan antara keduanya dan berfungsi memelihara karakteristik khas setiap lautan dalam hal kadar berat jenis, kadar garam, biota laut, suhu, dan kemampuan melarutkan oksigen. Secara saintifik dapat diterangkan alasan-alasan tidak bercampurnya kedua laut tersebut saat bertemu, sehingga terdapat batas yang jelas yang memisahkan keduanya. Batas dua laut dapat berupa batas horizontal, yaitu ketika massa air laut yang satu berada di atas massa air laut yang lain, atau batas vertikal, yaitu ketika massa air laut yang satu berada di sisi massa air laut yang lain, atau kedua laut itu berdampingan. Kandungan kadar garam masing-masing air laut mungkin berbeda. Ketika dua lautan yang berbeda selintas atau kadar garam air laut saling bertemu, kedua lautan itu tidak akan bercampur. Sebagai contoh, perbedaan salintas ternyata membuat air dari Samudra Atlantik tidak bercampur dengan air laut Mediterania. Tepatnya di sekitar Selat Gibraltar. Pada bagian bawah Gibraltar ada gunung bawah laut yang membuat air dari Samudra Atlantik tidak mudah memasuki kawasan laut Mediterania. Karakter building. Pengertiannya adalah suatu proses yang dilakukan untuk membina, memperbaiki, atau membentuk tabiat budi pekerti manusia sehingga menunjukkan perangai dan tingkah laku baik. Ada 4 modul strategis, yaitu sumber daya pengetahuan, sumber daya manusia, modal budaya, dan juga kelembagaan. Ada beberapa tips untuk mengembangkan masyarakat di masa depannya, yaitu memajukan bangsa Indonesia, memajukan bahasa Indonesia, instruksi yang mendidik, pengetahuan, keterampilan, nilai, keagamaan, dan juga budaya potensi individu. Karakter dan budaya. Karakter itu unik, yaitu individu, kelompok, dan bangsa. Budaya adalah dasar pembentukan karakter. Pendidikan karakter itu ada di mana-mana, baik di dalam keluarga maupun kampus maupun masyarakat, dan juga karakter itu tidak mengenal waktu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.